Kisah punya cerita ini mengunggah sosok anak muda, hidup tinggal di pelosok desa, tanpa harapan dan tanpa tujuan. Ia kerap dihina, dikucilkan, bahkan direndahkan, diejeknya karena miskin oleh teman-temannya. Ia sosok anak yatim. Sudah lama ditinggal sosok ayah untuk selamanya. Tapi siapa sangka, ia sekolah duduk di bangku SMP, tidak pernah menyerah pasrah. Dan inilah kisah perjuangannya. Sebelum kisah cerita ini dilanjut, jangan lupa di like, komen, share, and subscribe terlebih dahulu. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih kalau sudah di like and subscribe. Mari kita berlanjut pada kisah ceritanya. Tapi jangan di skip dan selamat menyimaknya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah sosok anak muda itu? Intimnya sih, ia punya nama panggilan Jamal. Terlahir di suatu kampung di desa terpencil, dari keluarga yang sederhana. Pada waktu Jamal masih usia balita, itu ayahnya Jamal sudah sakit-sakitan dan pada akhirnya ayahnya Jamal meninggal dunia. Kala itu, Jamal baru berusia 7 tahun. Sejak saat itu, ibunya berjuang sendirian, banting tulang mencari nafkah, tentu sendirian, tanpa ada yang mendampinginya. Kemudian ibunya Jamal mendidik, membina, mengurusnya hingga membesarkannya. Jamal sosok anak semata wayang, dengan penuh kasih sayang, dan tetesan keringat, dan air mata. Dalam menjalani kehidupan ini, mereka singgah tinggal di satu gubuk kecil, nampak kumuh yang hampir roboh. Makan pun terkadang cuma nasi dan garam, bahkan ada kalanya mereka tidak makan seharian, karena keadaan dan ketidakmampuan. Tentu faktor ekonomi yang menghimpitnya. Tapi ibunya selalu berpesan pada sosok seorang anak. Seraya menatap mata berkaca-kaca dengan kata terbata-bata, "Nak, jangan pernah malu jadi miskin. Yang penting kita jujur, amanah dan bekerja keras. Kamu harus tetap semangat ya nak, raih cita-citamu, jangan pernah berputus asa. Ibu yakin kamu bisa nak." Sejak saat itu sikap Jamal nampak semangat dan menunjukkan sifat pekerja keras. Ia selalu teringat dengan kata-kata yang pernah terucap. Pesan dari ibunya, "Nak, jangan pernah malu jadi miskin, yang penting kita jujur, amanah dan kerja keras. Kamu harus tetap semangat ya anak, raih cita-citamu. Jangan pernah berputus asa, ibu yakin kamu bisa nak." Dari pesan itu selalu terngiang di telinga Jamal. Sehingga Jamal memiliki tekad yang kuat dan ia punya harapan, ingin belajar meraih ilmu dengan pendidikan, bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun saat ini belum berkemampuan dan tidak mempunyai biaya, tentu mau bagaimana lagi. Sehingga semenjak kelas 2 SMP, ia terpaksa berhenti sekolah. Karena ibunya dalam keadaan sakit tak kuasa tak berdaya, dan biaya sekolah pun sudah tiada. Akhirnya dengan keadaan seperti ini, Jamal berusaha untuk menjadi tulang punggung keluarga sebagai pengganti sosok ibu. Dengan keadaan terdesak memaksa, mau tidak mau karena faktor keadaan, tentu Jamal tertuntut untuk bertanggung jawab, walaupun usia yang masih muda. Bukan alasan lagi. Lantas Jamal pun turun tangan, mencari peluang dan kesempatan untuk bekerja serabutan, lalu ia membantu jualan gorengan milik tetangganya. Tanpa ragu dan rasa malu, ia berkeliling menjajah jualan gorengan, lalu bila ada waktu luang, ia ikutan bekerja pula di tempat cucian kendaraan bermotor. Apapun jenis pekerjaannya, Jamal pasti lakukan. Yang ada dalam pikiran Jamal, tentu keluarga terselamatkan, untuk memenuhi kebutuhan pokok harian, buat dirinya dengan ibunya, didapat dengan cara yang halal, demi memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bisa membiayai pengobatan untuk sosok ibunya. Tapi tak disangka-sangka, banyak banget teman, kawan, orang yang menghina Jamal. Dengan kata-kata kasar menyebut, "Anak bodoh, gak bakal sukses, anak miskin melarat, kasihan banget hidupnya." Tapi Jamal tak pernah membalas hinaan dari orang tersebut, bahkan tidak pernah membencinya kepada orang yang sudah menghinanya. Jamal hanya terdiam, ia hanya bisa tabah bersabar menghadapinya, dan terus bekerja keras. Suatu hari, ada program pelatihan penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian yang diselenggarakan di Balai Desa. Lalu tetangganya Jamal memberitahukan kepada Jamal, "Mal itu di kantor Balai Desa ada pelatihan pertanian tuh. Lumayan buat nambah-nambah ilmu pengetahuan tentang pertanian, mencari pengalaman dan wawasan juga Mal." Jamal pun menjawabnya, "Oh iya, tadi sore juga saya sudah tahu Pak tentang pelatihan pertanian itu Pak. Terima kasih ya Pak informasinya." "Iya, sama-sama Mal." Seminggu kemudian,
Jamal pun ikut pelatihan pertanian dari Dinas Pertanian yang dilaksanakan di kantor Balai Desa. Ia belajar teknis tata cara menanam cabai dan sayur organik, mulai dari sepetak lahan tanah kecil, luas lahan terbatas, hingga lahan yang luas lebar dan membesar, dengan hasil per area lahan yang baik dan memuaskan. Seiring berjalannya waktu berlalu, nampaknya pasca ikutan pelatihan pola tanam pertanian, tanaman cabai, dan sayuran organik, sewaktu di kantor Balai Desa, nampaknya ilmu teori selama ikut pelatihan oleh Jamal praktekkan di atas lahan peninggalan almarhum ayahnya. Dengan bibit benih unggulan didapat dari Dinas Pertanian, ternyata memberikan manfaat dan berdampak positif bagi Jamal teriring waktu berjalan. Jamal kerap berkomunikasi bersilaturahim berkelanjutan dengan para mentor pelatihan penyuluh pertanian dan sangat berarti bagi Jamal. Bahkan Jamal mendapat suatu kepercayaan dari para penyuluh pertanian dalam mengembangkan jenis komoditi tanaman sayuran yang lainnya. Karena dengan sikap teguh kesungguhan, ketekunan dan keuletannya Jamal sendiri, lalu dinilainya sosok Jamal pelopor anak muda yang tangguh dan handal berjuang, mempersembahkan ketauladan di bidang pertanian dengan meraih prestasi dan penghargaan. Setelah berjalan 3 tahun kemudian, kali ini Jamal mempunyai lahan kebun sendiri dan menggarap lahan-lahan tidur pula. Dengan seizin dari pemilik lahan tidur produktif, saat ini Jamal tidak bekerja sendirian, tapi dibantu merekrut teman sebagai karyawan. Bahkan Jamal sudah mampu meramu membuat pupuk tanaman organik mandiri. Termotivasi atas binaan dan bimbingan para mentor pelatihan dari Dinas Pertanian, sungguh luar biasa hasilnya, produk pupuk semacam ini. Sangat menjanjikan bagi Jamal, produk pupuk organik murah meriah, bahan bakunya tidak sulit dan sangat mudah didapat di lingkungannya. Dengan tekad kuat bekerja keras sesama rekan-rekan karyawannya, alhamdulillah produk pupuk ini menyebar di kalangan para kelompok tani. Harga terjangkau murah meriah, hasilnya sungguh memuaskan. Dan bagi Jamal, bercita-cita produk pupuk organik mandiri ini akan dikembangkan untuk menyongsong masa depan pertanian guna mencapai swasembada pangan. Namun bagi Jamal masih bingung, bagaimana dengan urusan administrasi perizinannya hingga sekarang. Kelihatannya sikap Jamal kian dewasa. Manajemen dan komitmen berbagi tugas dan tanggung jawab dengan sesama karyawan sudah berjalan. Siapa yang produksi pupuk organik? Lalu siapa yang merawat memberi pupuk? Siapa yang menyiram tumbuhan tanaman cabai dan sayuran? Lalu siapa bagian pengembangan komoditi tanaman sayuran yang lainnya? Jamal sosok yang sederhana, tidak kaya raya. Sungguh mengabdi pada orang tua. Dan selalu berbagi, berbuat bersedekah terhadap kaum duafa, fakir miskin, dan anak yatim yang patut dan berhak menerimanya. Cukup untuk biaya pengobatan ibunya. Cukup pula untuk makan 3 kali sehari. Cukup juga untuk bisa membuktikan bahwa hinaan bukan akhir dari segalanya, dan tidak ada yang tahu nasib seseorang akan seperti apa. Impian harapan masa kedepannya, pesannya cuma satu. Selama ia sosok manusia sebagai hamba Allah Ta'ala, janganlah pernah meremehkan, mengucilkan, merendahkan apalagi menghina dina menghardiknya pada sesama manusia hamba-hamba yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, mulai nampak menyala perjuangan gigih sosok Jamal anak usia muda, memberikan cahaya terang pada bidang pertanian. Jamal mungkin bukan siapa-siapa, tapi ia tanpa menyadarinya sudah dapat menunjukkan dan bisa membuktikan bahwa dengan ketekunan, ulet, bekerja keras, seiring-teriring doa ibu menjadi kunci kesuksesan. Tapi ingat jangan berbuat sombong, angkuh takabur, dan jangan berputus asa, serta jangan pernah menyerah pasrah. Tapi sosok Jamal di mata ibunya, dialah sosok pahlawan. Dialah yang menjadi harapan keluarga. Dan Jamal bersujud syukur alhamdulillah, sosok ibunya Jamal kali ini nampak sehat walafiat. Segar bugar teriring dora rasa sakitnya, telah diangkat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya robbal alamin. Kalau kalian percaya bahwa kerja keras dan doa bisa mengubah hidup, klik like dan subscribe, dan tulis di komentar, siapa orang yang paling berjasa dalam hidupmu?